Ya, bukan pertama kalinya kasus maut yang melibatkan usaha rental mobil juga pernah terjadi di pertengahan tahun 2024. Kita ingat saat itu di Pati, Jawa Tengah, ada pengusaha rental mobil yang juga dikeroyok sejumlah orang dan lagi-lagi ujung dari kasus itu mengakibatkan kematian pengusaha rental mobil. Sangat disayangkan. Nah, lalu dengan adanya serangkaian kasus serupa, apakah bisnis rental kendaraan ini benar-benar seberbahaya itu hingga bisa disebut sebagai bisnis dengan taruhan nyawa? Mari kita bahas lebih dalam di kesempatan kali ini dengan tema bertaruh nyawa bisnis rental mobil. Kita ke slide pertama ya. Kronologis kasus ini yang disampaikan langsung dari versi keluarga. Yang terbaru adalah putra mendiang IAR umur 48 tahun Rizky Agam bercerita kronologi insiden penembakan oleh terduga pelaku penggelapan mobil yang menewaskan ayahnya selaku pemilik rental Makmur Jaya di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak 31 Desember 2024 lalu. Pada waktu itu Rizky bersama ayah dan sejumlah rekan mengaku sempat mengikuti rute perjalanan mobil Honda Brio miliknya usai diduga akan dibawa kabur pelaku penggelapan. Rizky menyebut bahwa semula mobil tersebut bertolak ke tol Cilegon arah Merak Banten, namun di tengah perjalanan mobil tersebut lalu masuk ke tol arah Jakarta. Rizky mengaku sempat meminta bantuan ke Asosiasi Rental Mobil Indonesia atau ARMI untuk ikut membantu blokade mobil tersebut dan bersama dengan ARMI dia menyiagakan mobil di 3 lokasi berbeda, masing-masing di gerbang tol Cikupa, Balaraja dan juga Cikande. Namun kata Rizky dia mendapati beberapa orang di dalam mobil lain yang terparkir dekat mobil Brio miliknya dan saat hendak membawa pelaku yang diduga telah membawa mobilnya, orang lain yang berasal dari mobil Sigra sudah menodongkan senjata api ke arahnya. Dan polisi kini telah menangkap 4 pelaku yang juga menjadi salah satu tersangka dari kasus ini dan polisi kini telah menangkap 4 pelaku penembakan terhadap IAR di mana Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mulyono mengatakan para pelaku itu diperiksa lebih lanjut oleh petugas. Dia belum menjelaskan secara detail mengenai para pelaku dengan mengatakan akan dirilisnya awal pekan depan. Salah satu di antaranya yang ditangkap adalah Amerik AS, pria yang menjadi penyewa pertama dan juga bagian dari komplotan penggelapan mobil sewaan. AS ditangkap Polres Pandeglang dan diserahkan langsung ke Polresta Tangerang. Dan juga kita akan lanjut langsung ke kronologi berikutnya di mana Polda Banten mengungkap kronologi kasus penggelapan mobil yang berujung penembakan bos rental hingga tewas di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak Banten. Dalam kasus itu sudah ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten dalam kasus penggelapan mobil dan ada 3 anggota TNI AL yang ditangkap Puspomal terkait penembakan maut tersebut. Kapolda Banten Irjen Pol Yudi Aryoseto juga menjelaskan kasus dugaan penggelapan 1 unit mobil Honda Brio warna oranye dengan nomor polisi B2669 KZO itu diterima kepolisian pada 2 Januari 2025. Ketika itu Suyudi mengatakan pihak rental menerima permintaan sewa dari salah seorang warga Pandeglang bernama AS di mana proses sewa dilakukan AS dengan menyerahkan KTP dan KK palsu ke pihak rental. AS berdalih kepada pihak rental hendak menyewa mobil untuk digunakan ke Sukabumi, Jawa Barat. Dan setelah berhasil mendapatkan mobil dari pihak rental, pelaku AS kemudian menyerahkan mobil itu kepada pelaku IH yang saat ini masih DPO. Suyudi juga mengatakan KTP dan KK palsu yang digunakan AS untuk menyewa mobil juga disediakan pelaku IH tersebut. Tidak berhenti di pelaku IH, Suyudi mengatakan mobil itu kemudian dijual kepada pelaku RH dengan harga 23 juta rupiah. Setelahnya mobil Brio rental itu kembali dijual kepada anggota TNI AL berinisial AA melalui perantara SY. Setelah rangkaian penggelapan tersebut, mobil Brio milik rental itu kemudian hendak dibawa pergi anggota TNI AL yang diklaim sudah membayar kepada pelaku RH. Pada saat yang bersamaan, Suyudi mengatakan pemilik rental merasa curiga lantaran 2 dari 3 alat pelacak yang terpasang di dalam mobil tiba-tiba sudah berhenti berfungsi. Dan korban yang merasa curiga kemudian mengajak ayah beserta anak buahnya untuk melakukan pencarian secara mandiri. Hasilnya, kata dia, korban menemukan informasi bahwa mobilnya ada di sekitar Pandeglang. Kita ingat kasus-kasus ini tidak terjadi yang pertama kalinya karena pernah terjadi pula, kita lihat ke slide berikutnya. Pernah terjadi di Pati bulan Juni 2024 lalu, di mana ada bos rental mobil inisialnya B tewas seusai dikeroyok warga karena dikira maling mobil di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
2 orang sudah diamankan polisi atas kejadian tersebut dan dalam kejadian itu ada 4 korban yang dikeroyok massa pada Kamis Juni. Mereka itu adalah B, warga Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada SH, warga Kelurahan Rawabadak, Kecamatan Koja, Jakarta Barat. KB, warga Desa Kebandingan, Kecamatan Kedung Benteng, Tegal. Dan juga AS, warga Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lalu kita lanjut juga ke kasus-kasus berikutnya mengenai polemik penyewaan mobil ini ya. Ada yang juga di Kades di Situbondo yang dipolisikan. Kita lihat ini karena diduga gelapkan mobil rental. Februari 2024, jadi Kades di Situbondo dilaporkan polisi karena menggadaikan mobil rental yang disewanya. Dan mobil yang digelapkan ada 3 unit. Yang terlapor bernama ZI, kepala desa di Kecamatan Bungatan, Situbondo. Sementara pelapor atas nama Andrianto, warga desa Sumber Pinang, Melandingan. Keterangan diperoleh kasus ini bermula saat ZI menyewa 3 unit mobil rental yang dikelola oleh Andrianto dan mobil itu akan digunakan untuk operasional pekerjaan proyek di desanya dan sesuai kesepakatan sewa mobil rental itu akan dibayarkan setelah 2 bulan, namun ZI ternyata tak menepati janjinya untuk membayar uang sewa. Tak cuma itu, ZI malah menggadaikan mobil-mobil yang disewanya ke seseorang di daerah Besuki dan ZI juga selalu menghindar ketika ditagih sewa mobilnya. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Apa yang bisa dipelajari? Jadi tragedi penembakan yang terjadi belum lama ini terhadap bos rental mobil membuka mata betapa besar risiko bisnis rental mobil terkait aksi penggelapan. Biasanya aksi tersebut terjadi setelah sistem sewa lepas kunci, yang mana penyewa mobil membawa mobil yang disewa tanpa ada sopir. Kisnanto Hadi Prabowo, manajer operasional PT Semesta Bolo Transindo atau Sembodo Rentcar, mengatakan bahwa sewa mobil lepas kunci itu ada 2. Pertama untuk perusahaan dan kedua untuk perorangan. Dan Bowo mengatakan syarat sewa mobil lepas kunci baik untuk perusahaan maupun perorangan pada dasarnya sama, yaitu menyangkut identitas diri. Ada juga Septian Wulandari, pemilik Wulan Rentcar di Depok, Jawa Barat, menambahkan bahwa untuk menghindari aksi penggelapan, pihaknya sekarang memberlakukan wajib survei rumah. Nah, kita ketahui bersama yang terpenting adalah identitas diri, SIUP, NIP, TDP, survei rumah, dan lain-lainnya. Dan tentunya dengan menerapkan langkah yang lebih ketat dan pemanfaatan teknologi, diharapkan pelaku usaha rental mobil dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kasus penggelapan yang sangat-sangat merugikan ini.